Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali bertanya dan kali ini bersama kakak-kakak saya lagi dan mereka kali ini kayaknya agak heboh daripada yang sebelumnya. Kita akan ajak ngobrol di sini ada 3 orang. Halo. Kan? Betul kan? Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Ini sih dari awal masuk dari off air udah heboh duluan. Ini Kak, kita kenalan dulu boleh kali ya? Yang sebelah sini, kakak siapa Kak? Saya Vivi. Kak Vivi. Kak Vivi brandnya apa Kak Vivi? Saya brandnya Nitik. Nitik? Ya. Tulisannya gimana? Nitik. Oh, Nitik ya? Ya. Apa tuh? Nitik itu bahasa Dayaknya untung. Kalau bahasa Jawanya nitik itu netes. Jadi kita berpikir bahwa biarpun setitik tik 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 kita tetap untung. Oh, gitu maksudnya. Insya Allah jangan. Kita belum kena giliran dia gram dulu ada ngomong. Nah, Tidak ada kemungkinan. Diusahakan untuk tidak. Kak Vivi ya? Ya. Kak Vivi dengan brandnya adalah Nitik. Nitik. Oke. Selanjutnya silakan Kak. Dayang. Dayang. Sudah saya. Ani. Kak Ani. Iya. Ani. Hanya Om Mairama. Betul. Betul. Nah itu ada bapak saya. Sama bapak saya pun. Lalu kita ngomong rumah lama nih tak jadi ngobrol udah kita. Udah jadi produk itu ya. Kak Ani. Apa nama brandnya Kak Ani? Dayang Songket. Dayang. Songket. Mana yang punya Kak Ani yang mana? Belakang. Oh ini ya? Semuanya Kak? Iya. Semuanya nih? Kalau Kak? Baca ini enggak, itu jangan enggak. Yang mana ini? Kayaknya enggak. Oke ini aja. Nah, Oke. yang enggak. Baru gak mulai nih. Sabar Kak ini coba. Minum lo kita nah, ada kopi dia soalnya. Nah, tenang lo, minum lo kita ya. Kak Ani ini baru gak mulai, sabar lo Kak Ani. Belum hook itu belum. Tidak sanggup. Ini salah nih Kak Ani. Ini kan podcast jadi podcast kopi ini. Hancur lah nih. Minum lo Kak Ani, minum lo. Lalu stand up komedi kita nih. Kak Ani, Dayang, Songket. Oke, udah minum belum lu? Enggak sabar. Nanti saya tumpah tiungnya kayak mahal. Kayaknya mahal. Dayang Songket, udah berapa lama Kak Ani buat? Kalau saya tahun 2016. 2016. Tapi Dayang Songket itu dari tahun 2000. Oh kok? Dayang Songket itu almarhum tante saya. Oh, brandnya dilanjutkan? Iya, Oh, tapi namanya masih sama? sama sampai Masih sekarang. pakai nama Dayang Iya. Songket juga? Iya. Tapi sekarang Kak Ani udah megang? Iya, saya udah pegang. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kak, silakan. Iya, saya Piana. Kak Viana, Iya. brandnya apa, Kak? Pink. Apa? Pink. Pink. P-I, I-K. Pink. Warna itu ya? V-I-N-K. Oh, V. V, ya. Pink. Ya, Pink. Kenapa dikasih nama itu? Pink. Itu kenangan itu dijahit bukan dibuang. Oh, itu Dijahit bukan dibuang. dijahit bukan di? Buang. Oke, kenapa dijahit bukan dibuang? Nice, Ada dari Pak. udah berapa lama Kak Viana? Saya mulainya dari 2018, Maret 2018. 2018. Oke, ini berarti semuanya tiga-tiganya udah masing-masing punya brand masing-masing ya? Iya. Kalau Kak Vivi tadi udah berapa lama? Saya mulainya di tahun 2003. Oh, lama sekali ya? 2003 saya masih SMA. Masih SMA kelas 3. Ini pemain lama. Lumayan lama. Jadi bukan orientasinya waktu itu bukan bisnis. Jadi pure untuk kegiatan sosial. Waktu tahun 99 itu saya bekerja di sebuah lembaga. Kalau kawan-kawan tahu LSM gitu, NGO kan. Kita berkegiatan waktu itu karena kuliahnya basicnya di kehutanan, selalu dikatakan bahwa kerusakan hutan terbesar di Kalimantan Barat itu disebabkan oleh kegiatan beradang berpindah. Nah kita pikir nggak mungkin mereka tinggal di hutan dan mereka membakar rumah mereka begitu kan. Akhirnya dengan pendekatan yang ke arah konservasi, nah kita melihat bahwa harus ada alternatif income supaya mengubah mereka jadi yang pertanian berpindah-pindah menjadi menetap itu harus ada alternatif income. Nah alternatif income yang kita usulkan ke mereka itu adalah yang memang ada di mereka, nggak usah kita bawa dari luar. Nah kebetulan mereka punya keahlian membuat kain tenun. Kain tenun, kemudian menganyam dari serat memban seperti yang digunakan Ika, kemudian dari rotan, ada dari juga resam gitu. Nah itu kalau di kehutanan dikatakan non timber forest product atau produk-produk yang hasil hutan bukan kayu. Non timbal. Non timber forest Non-timber product. forest product. Oke.
Oke. Jadi hasil hutan bukan kayu. Kalau dulu orang bilang bahwa hutan itu hanya menghasilkan kayu, tapi orientasi kita enggak. Hutan itu ada juga hasil hutan bukan kayu. Nah, hasil hutan bukan kayu itu adalah tanaman pewarna yang mereka gunakan. Nah, ketika misalnya mereka selesai berladang, itu biasanya tanaman yang empait untuk menghasilkan warna coklat. Kemudian ada daun empait, engkerbang itu tumbuh. Nah, jadi bagaimana mereka memanfaatkan tanaman itu menjadi tanaman pewarna untuk membuat kain tenun. Kearifan lokal itu ada di mereka, ya nggak perlu kita datangkan guru. Tapi transfer knowledge-nya itu tidak terjadi karena tidak ada benang. Tidak ada benang, mereka tidak transfer knowledge atau transfer pengetahuannya ke anak cucu mereka, akhirnya identitas mereka hilang. Kan taunya orang bilang, oh zaman dulu orang Dayak pandai menenun. Karena ketika kita datang itu di Etset Panjang itu hanya ada 11 orang penenun, kemudian di Desa Umin itu hanya ada 9 orang penenun. Kekhawatiran kita itulah akhirnya memunculkan sebuah program besar kami di tahun 99 itu, revitalisasi dan restorasi seni dan budaya masyarakat Dayak. Oke. Tahun 99. Tahun ya? 99. 99 masih SMP kelas 2. Ini ada yang belum lahir kali ini ya? Iya, ada yang kelahiran 99? 2000? 2000 berapa? 2000? Malah lebih muda, sama jauh ya. Aduh, lalu akhirnya tersudut di saya jadi lebih tua ya. Jadi kan ketahuan kita tua ya. Ketahuan ya. Kita sih kita lahirnya kelamaan sih. Harusnya kita lahir di tahun 99 mungkin ya. Berarti Kak Vivi udah mulai dari tahun 99 dari pergerakan. Saya mulainya di tahun 2002 sebagai volunteer. Oh, sebagai volunteer. Ya. Kemudian akhirnya Brand ini lahir tahun 2006 ketika pertama sekali ikut Inakrab yang difasilitasi sama BUMN. Di 2006. Jadi 2002 itu membantu penenun memasarkan tuh selalu orang bertanya kan, ini kain tenunnya untuk apa kalau hanya untuk acara adat gitu. Kami makainya gimana gitu kan. Kami harus beli kenapa gitu kan. Iya ya. Jadi saya berpikir gitu, kalau 1.000 orang yang datang di pameran, kalau saya tidak edukasi orang nggak akan beli kain tenun tradisional. Untuk apa? Karena hanya orang Dayak yang pakai gitu kan. Oh iya ya. Terus lalu saya introspeksi diri lah ya. Ada satu ibu Karen yang di Jakarta itu tanya, kamu bantu ibu-ibu tuh jualkan kain, untungnya kamu apa? Nggak ada, saya bilang gitu. Kamu, dan langsung ditanya ke penenunnya, kamu kasih fee berapa sih fee itu? Kata, nggak ada bu, kata. Hopoi wah, kata dia bilang gitu kan. Kaget saya gitu kan. Iya, saya bilang. Karena memang saya pekerja sosial bu, saya bilang, come on katanya, pekerja sosial itu nggak mesti bahwa kamu nggak dapat apa-apa. Kamu harus untung katanya gitu. Nah sejak itulah saya di brainstorming sama dia untuk mulai transfer dari yang sosial ke entrepreneur. Dan akhirnya sampai akhirnya dapat waktu itu 2012 dapat penghargaan dari British Council untuk social entrepreneur. Jadi waktu itu saya ikut kompetisi lah. Saya pikir pekerja sosial kenapa harus mengejar untuk dapat predikat juara gitu. Enggak, saya bilang saya bicara tentang value, nilai gitu, bukan benefit gitu. Tapi akhirnya teman-teman tuh dorong gitu, ayolah ikut. Ketika kamu udah menang, kamu akan tahu gitu. Dan di mana tuh sisi kamu tuh yang akan membuat kamu tuh punya penilai gitu. Ikutlah kompetisi itu dan begitu menang, oh iya gitu kan. Ada rasa bangga. Tapi waktu menang memang saya selalu menggunakan komunitas Dayak Iban. Oh, itu yang dikedepankan. Karena yang saya jual itu adalah ketika budaya masyarakat itu lestari. Budaya masyarakat lestari, mereka akan berkontribusi terhadap menanam lagi tanaman pewarna alam. Oke, menarik itu dari teman-teman yang datang dari rumah BUMN yang datang ke sini, itu selalu punya visi dan salah satunya adalah budaya. Iya. Salah satunya adalah pelestarian budaya, jangan sampai ini hilang. Kalau tadi mungkin Ibu Vivi dan kawan-kawan, Kak Vivi dan kawan-kawan nggak masuk, para penenun hanya hilang ya. Iya. Ada 9 orang, kemudian makin dikit. Sekarang udah 2.000 lebih. Sekarang ya? Sekarang di Sintang. Udah sampai 2010 saya di Sintang, 2012 masuk ke Berdaya Iban yang di Kapasulu. Rentang umur berapa yang paling banyak di sana? Apakah yang milenial? Jadi, waktu yang awal program PRCF masuk di situ itu yang usia ibu-ibu yang tua.
Oke. Berarti dasarnya itu karena khawatir dulu ya? Iya. Karena khawatir kemudian menimbulkan sesuatu pergerakan sosial. Karena kita pengen mereka kembali lagi melakukan upaya konservasi menanam lagi tanaman pewarna alam. Betul. Ini adalah tanaman biodiversity yang ada di Kalimantan Barat. Kalau ini hilang memang nggak akan ngaruh di kehidupan. Mungkin saya tanya, berpengaruh nggak kamu kalau satu pohon di sana hilang? Pengaruh nggak di kehidupanmu? Nggak kan? Enggak. Iya. Tapi itu berpengaruh terhadap upaya pelestarian tenun ini gitu. Karena sumber warna. Pewarnanya dari itu, situ. dan ketika kita bicara dengan expert yang concern dengan biodiversity, wow, dia kan akan khawatir ketika satu tanaman hilang kan. Oke. Oke, nice, luar biasa. Kak Vivi, terima kasih untuk informasi awalnya. Kita sekarang ke Ani. Kak Ani, cerita ke kita soal masalah dayang songket. Kan tadi katanya dari Bibi ya? Iya, Kok bisa? dulu saya kan tante udah buat nikah, langsung pindah ke Pontianak tahun 2000. Tahun berapa? Tahun 2000 dia buka usaha, dikasih suaminya usaha, uang untuk usaha. Saya masih di Sambas. Dulu saya pengrajin tante saya. Oh, pengrajinnya Iya. Tante. Dulu saya kelas 3 SD saya udah nenun. Kelas 3 SD? Iya. Wah, saya masih main guli tuh. Kelas 3 SD saya nenun sampai saya tamat. Uang pun dari hasil ngenunkan tante saya sendiri sih. Nanti numpang ke sana, numpang ke sini gitu. Ngupah lah gitu, ambil upahan gitu kan. Udah tamat sekolah, akhirnya tante tahun 2003 saya tamat sekolah SMA, ke Pontianak, sempat juga jadi guru PAUD. Pasti nggak nyangka kan saya jadi guru PAUD. Pernah merasakan gimana mengasuh anak, pernah mengasuh gimana. Aduh, pusing airnya. Masih bagus gulung benang ya ternyata. Terus enak gulung benang emang rasanya. Jadi lebih milih jadi gulung benang Iya. daripada Karena ngasuh anak. ngasuh. Aduh, stres saya. Oke, Udah terus? itu saya sempat ngajar sampai berapa tahun saya ngajar 4 tahun lebih. Tante saya udah buka usaha, udah mulai maju usahanya kan. Sekali itu dari dinas di Seperindak Provinsi, itu Budayang, kenapa tuh keponakan kamu? Coba bantu kamu sendiri kemana sendiri, kemana-mana sendiri, di Bang Ketuan. Kan ada keponakan kamu di Bang Ketuan. Ya udah, saya masih ngajar nih. Cobalah kamu berhenti jadi guru, kata kan. Wah. Bantu tante, kata kan ya. Kata teman-teman tante nih, oh iya ya, makanya jam 6, setengah 6 udah berangkat, jam 6 malam baru nyampe ke rumah, jadi rumah jadi tempat tidur. Tante pun udah nggak diam, udah capek, saya bilang sama Ani, dia bilang gitu kan. Dia bilang masih mau ngajar, ya udah. Akhirnya teman-teman ini banyak teman nih, salah satunya nih teman tante saya nih. Ngapain kamu? Kata Ini teman Kak tante. Vivi temannya Tante? Iya. Satu angkatan? Iya, satu angkatan sama tante, almarhum tante saya. Jadi udah akhirnya saya berhenti tahun 2006 atau 2005 saya berhenti. Ngikut tante saya kan, akhirnya ikut tante saya. Begitu berhenti, besok saya harus berangkat ke Jakarta. Ikut pameran, ikut beliau. Saya bilang gitu kan ya. Mau ikut nggak? Katakannya, ikutlah. Udah disin gratis nih, ikut ya. Saya bilang gitu kan. Akhirnya ikut sampailah saya ikut bapak udah tamat berhenti. Tiap tahun lah berangkat kemana-mana sama beliau. Akhirnya saya ikut beliau, kemana-mana saya ikut beliau. Jadi dia bilang sempat dia ngobrol. Jadi manajer pemasaran. Jadi ini ginilah dia. Tempat juga ngobrol, bisa nggak? Misalnya tante udah nggak ada, kamu ikutin usaha tante, dia bilang gitu kan. Ya saya diam aja kan. Nggak apa-apa, ilmunya saya cari sebelah itu kan. Gimana cara dia sistem berdagang, bagaimana dia ngadapin orang, bagaimana dia ngadepin. Pokoknya dia kalau tante saya ini udah ngadepin siapapun dia dihadapin. Nah, baik presiden, baik siapapun dulu udah dia itu karena saya sering ikut beliau. Belajar, otodidak sih, belajar. Begitu beliau meninggal tahun 2020, sempat down, saya juga sempat, karena nempel terus sama beliau. Kemana-mana, pokoknya mau kemana beliau. Kade ikut sama, kalau bahasa Sambas kan kita bilangnya Kade. Kade ikut maci ke sini, pergi. Kade ikut maci ke sini antar barang, pergi. Karena saya yang jadi tukang ojek. Kemana-mana ikut Divisi beliau. transportasi. Iya. Iya, gitulah dia. Akhirnya udahlah, ikut sampai pas lewat beliau udah 1 tahun, saya akhirnya bangkit. Apa yang saya ini kan nih? Itu tahun 2021. 2021. 2021. Tante meninggal tahun 2020. 2020 pas saat Akhir COVID bulan, itu. akhir tahun. Tapi bukan kena COVID. Oh, Bukan kena COVID oke. sih.
dan bangkitnya baru setahun kemudian. Iya. berarti. Iya, baru- Berarti di baru- masa-masa semua orang lagi kesusahan, masa Covid waktu itu berarti. Tapi penjualan tetap, galeri Sambil ya? tetap. Kali ini sambil. Kan bisa by phone, kemudian dikirim, waktu itu masih bisa. Mas bisa. Oke. Alhamdulillah sebelum Covid itu kita kata orang menurun sih tetap menurun ya. Penghajin juga dulu sampai 100 lebih penghajin almarhum. Begitu Covid kan pameran nggak ada, itu nggak ada. Kita kan sempat down juga. Tapi alhamdulillah sih kata orang adalah 1, 2, 3 selama sebulan itu adalah penjualan kita gitu. Nggak pernah benar-benar down itu nggak pernah. Nggak pernah. Benar-benar down itu ada, tapi nggak terlalu gitu. Oke, masih Tapi bisa tetap bertahan. berjalan gitu. Masih berjalan dan Masih bertahan. berjalan, ya, bertahan. sekarang. Dan sampai sekarang brandnya semuanya udah dipatenkan, udah dihaki kan? Kalau saya udah. Wow. Tahun 2006 habis. Saya Nah, baru lagi berarti ya? Iya. Dia diperbarui lagi berarti kan? Apa lagi nanti kita Oktober 2000 kemarin ya, ini ya, 10 tahun. 2006. 2006 kita udah habis haknya. Oke, makasih Kak Ani. Iya, Nanti kita sama-sama. ngobrol lagi. Kak Viana. Kak Viana kan? Iya. Namanya kok sama-sama ya? Iya, makanya tadi kalau pakai Via mirip gitu. Jadi FIP itu FIP Kakak ya cerita ke kita waktu pas ini brand ini jalan dan kakak jalan. sebenarnya Fing ya, Fing. awalnya hanya hobi karena saya orang kantoran. Kakak aslinya kantoran. Terakhir Backgroundnya sama nggak dengan aktivitas yang dilakukan sekarang? enggak. Background pendidikan? Perikanan, sarjana perikanan. Sarjana perikanan? Oh jauh sekali kan? Jauh sekali. Tadi ada yang teknik sipil, ada yang ekonomi, ada yang latar belakang pendidikan beda-beda ya? Itu saya hanya- saya hanya SMA. Ya guru PAUD kan. Kalau tahu kan itu lah SMA tapi Kalau Kak Vivi background pendidikan kehutanan. kehutanan. Oh iya kehutanan. Ini perikanan. Iya, perikanan. Wah beda-beda ternyata. Terus gimana brandnya akhirnya bisa? Sebenarnya dalam jalan? masa saya bekerja udah kepengen resign kan, cuman belum siap. Terus ada suatu event dilaksanakan sama Pemkot, saya coba-coba ikut workshop. Terus hasil dari workshop itu terjual, akhirnya saya kok berpeluang ya gitu handmade itu. Terus beberapa bulan atau 1 tahun kemudian itu saya benar-benar resign. Jadi benar-benar menekuni itu 2018, benar-benar resign dan dari 2018 sampai sekarang ini benar-benar mata pencarian utama. Enggak takut tuh Enggak. waktu karir lagi di perkantoran kemudian tiba-tiba resign Ada dan sih, memutuskan untuk yang ibaratnya secara maintenance kan butuh bisnis kan butuh maintenance yang Iya. cukup oke ya. Yang meyakinkan Kak Viana untuk bisa resign dan akhirnya fokus ke yang sekarang Ving apa? Karena kan saya relasi lumayan ya. Ngebangun relasi dari perkantoran itu dari Iya, karena kan saya juga kantornya kan itu ada di Bandung sebenarnya. Oh, Basicnya di Bandung. Jadi kita pondan Bandung, jadi relasi itu ya lumayan lah. Jadi percaya diri itu lumayan tinggi, walaupun ada rasa khawatir ya kan. Karena kan saya juga single parent, harus ngidupin anak sendiri gitu. Jadi emang fight-nya emang lebih gede, effortnya juga lebih gede gitu. Ketika memutuskan, oh iya aku di sini gitu. apa ada unsur karena harus membagi waktu dengan keluarga mungkin? Iya dengan juga anak? ya. Iya. Itu salah satunya. Iya, salah satu. Kalau di kantoran kan mungkin agak susah untuk membagi waktunya ya. Tapi kalau di usaha sendiri kemungkinan besar kita bisa lebih gampang untuk mengatur waktunya. Antar jemputnya yang pasti. Itu ya. Iya, antar jemput yang pasti. Terus kemudian juga kita kan, saya juga kan hobi juga ya di yang konsentrasi ke bidang-bidang yang memperhatikan lingkungan segala macam. Jadi recycle segala macam atau zero waste itu saya suka gitu, suka ini juga. Akhirnya segala yang ini kalau jahit, basically saya di tahun 98 itu udah jahit sebenarnya. Jahit. Iya. Pernah kursus atau Ya kursus aja sih untuk ngisi Kursus aja. waktu luang di jeda mau skripsi. ingat produk pertama yang dibuat? Itu malah saya ke passion. Oh. Iya, saya ke passion malah. Oke, dan ini adalah brand yang dibawa sekarang. Iya. Beberapa contoh mana ya? Yang ini bukan ini. Semuanya. Jadi Semuanya ini ya? saya lebih fokus kepada event bag sama goodie bag aja. Jadi Oh. saya requestan instansi atau segala macam. Jadi ini yang saya bawa itu hanya yang emang sering ya. Seperti ini terakhir kemarin juga kita dapat orderan dari Angkasa Pura kebetulan. Jadi kita Saya boleh sesuai lihat, aja. Orderan dari Ya, orderan dari Angkasa Pura. Oh, berarti udah cukup banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan ya, terutama BUMN ya. Kalau ini kemarin untuk OJK di Jakarta juga acara bulan lalu ya nggak salah. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya? Iya. Otoritas Jasa Keuangan. Yang Jakarta. Oke. Saya Oke, memang ini lebih konsep. semuanya handmade. Iya, handmade. Kalau misalnya dalam partai besar ordernya, bagaimana proses pengerjaannya? Apakah ada tim Kalau- khusus dari kakak? Kalau saya sekarang, kalau untuk utamanya saya sendiri. Kalau seperti ini, satu hari itu 50 satu hari, oke, masih sendiri. Masih
50. 50 sehari. 50 masih sendiri. Allah. 50 itu jadi rata-rata karena kita udah tahu ya, kalau ukuran saya 50 atau 60 itu satu hari masih oke, rehatnya untuk makan, minum, ibadah udah. Ini kawan-kawan di sini bisa dipekerjakan nih Kak, dia mau kan? Tapi kalau udaranya gede, kita tetap Berbagi ada, biasanya, kita ada tetap teman. berbagi. Kalau Kita butuh tetap- dia kecil. Kalau butuh kawan ngobrol, ada Kak Ani. Ini bisa terus nih kayaknya Eh, sering apa? terus nih. Ini radionya full sejam terus, mahal. Pakai Pakai biaya uang loh, sekarang uang loh. Cuan, sejam cuan, ya. cuan, cuan. 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 Oke. Kita sekarang masuk ke deskripsi produknya ya. Ini produk yang beberapa yang dibawa. Kalau saya lihat kan selalu hampir kayak dari yang beberapa episode lalu juga ada brand yang diutamakan, yang ditonjolkan adalah budayanya. Ada unsur identitasnya Kalimantan Baratnya. Nah kalau ini kan ini umum ya. Ya, karena request apa? Karena ini mungkin orderan ya. Tapi kalau yang di sana bisa jelaskan ke saya itu produknya. Ini juga sebenarnya kan requestan dari customer ya, karena Ah. kan saya by request ini juga mereka mau seperti apa, tapi saya selalu punya tetap menonjolkan wastra, karena kita juga kan di bawah binaan Dekrenas Dakota, jadi kita memang harus ada wastranya. Memang harus ada wastra sebagai identitas Kalimantan Barat. Wajib adanya. Tentang harga berapa kakak jual produk-produknya? Saya sebenarnya bisa menyesuaikan budget dari suatu instansi dan juga punya rentang. Jadi biasanya itu dari 50.000 sampai ke atasnya sih bebas ya, karena kalau mereka requestnya biasanya bahan premium dari kainnya Ani, bahan premium dari kain Mbak Pipi, kita sesuaikan. Tapi rentang harganya dari 50.000 sampai berapa? Sampai Bebas. setinggi-tingginya. Ya, bebas. Seuntung-untungnya. Betul nggak? Ya, Cuma tinggi-tingginya jatuh ada lagi. karena kan kita juga kadang nggak satuan, tapi di dalam satu hampers gitu. Oke. Ada, tapi menerima satuan juga. Ada nggak sih produk yang memang benar-benar dijual brandnya kakak? Ada. Tanpa memang khusus nih, oh ini brandnya Fing nih gitu. Oh, ada. Ada ya? Apa? Yang mana? Sebenarnya kurang lebih aja. Sama aja ya? Kurang Goodie lebih. bag, kemudian Iya. ini ya, oke. Goodie bag, tote bag, pouch, itu Pouch. memang ininya saya karena lebih concern ke bukan ke fashion ya, memang saya fokusnya tuh ke Aksesoris. itu ke apa pengadaan gitu. Oke, Karena kan oke. saya vendor gitu kan. Oke, kasih tahu saya kenapa kita harus punya produknya, Fing? Yap, yang pasti rapi, bisa dipercaya, insya Allah ya kan. Dan kemudian kita juga berusaha untuk menyesuaikan budget dari customer. Ada satu tagline yang tadi saya ingat, kenangan itu dijahit, bukan di... Nah, termasuk ini ketika ada suatu momen di event apa, karena itu jadi jangan dibuang tapi dijahit. Berupa ada sesuatu di sana atau Oh, oke. Jadi ada identitas dari event itu yang ada di brandnya kakak ya? jadi memori itu, kenangan itu jangan dibuang tapi dijahit. Oke. Oke, terima kasih Kak Fiana. Saya Pedih kembalikan omongannya. dulu. Kak Ani, Pedih ngomongannya. lalu dia ngomong berdua. Ada saya di sini ah. Saya yang ngomong, saya yang Iya, wawancara. Tunggu Abang. dulu, kasih tahu saya. Ini bukan saya. Mana? Yang mana? Yang mana? Ah, tuh. Yang ini. Ini. Dua semua lah tuh. Semuanya kan? Jangan ada tiang-tiang aja. Yang tiang tuh bukan punya saya Kak tuh. Ah, ini Kak. Peganglah. Ah, ini apa nih? Ini tenun, songket. Ah, ya tahu, kita tahu itu tenun tuh apa, maksud namanya tuh apa. Nah, apa kena nanya? Ini apa? Saya tanya. Nah, ini tenun, ada nama songket. khususnya nih. Ah, iya. Oke. Ah, itu bang. Saya ngalah ya lah, laki-laki itu emang terlahir minta maaf Apa ya dulu. motifnya gitu? Apa kok saya tahu? Ah, itu motifnya gimana tuh? Ini motif apa? Pucuk rebung. Oh, pucuk rebung. Nah, ini pucuk rebung. Yang Apa kejang-kejang nanya? Ini nih. apa tuh dia? Kalau pucuk rebung itu di Melayu, di Dayak pun Maaf, asisten saya dia. Betul juga. Iya. Karena sama. Sama itu Ya, sama ya? sama. Cuman beda tenun sintang sama songketnya. Gitu Songketnya. aja, tenun songket. Nah, ini kain juga atau baju jadi? Ini baju jadi. Ini baju jadi kan? Iya. Menerima dua-duanya, baju jadi sama Terima. songket. Terima. Oke. Karena saya dulu hanya kainnya aja. Karena kebanyakan konsumen yang request atau kemauan konsumen, Mbak Ani coba dong bikin baju supaya enak kita kalau mau ada keperluan besok mau pakai kita tuh ada ininya gitu kan. Betul juga ya. Konsumen udah kebanyakan sih kita masukkan itu dari konsumen. Akhirnya coba. Kayaknya coba lagi buat kemeja, buat ini, buat dompet apa untuk pokoknya yang enggak pernah terpikir tuh kepikiran. Pokoknya bisa jadi duit ya? Pokoknya bisa jadi duit aja. Pokoknya cuan gitu. Karena kan cuan. Pokoknya yang mana bisa jadi duit Buat gitu. apapun itu ya. Maka laki tak bisa dijadikan duit nih. Minum kopi ya lo. Kalau ada Masih mau ngomong lagi? kalau ada laki saya jadikan duit laki itu. Maka saya ini ada nih. Laki pun mana dijual dia? Ada. Ada ke? Ada Thailand. Tapi itu lama jauh benar kan? Beda bahasa nih. Beda bahasa.
Aduh kali. Pak Jun, Kau maafkan tentang saya. harganya kalau mau beli nih. Harganya dari 1,5 juta sampai 10 juta lebih. 1,5 juta sampai. 10 jutaan. Aduh, yang UMR tak bisa nih. Duit dah bunyi. Oh, duit tak bunyi ya. Oke, jadi dari 1,5 juta sampai dengan 10 juta 10 lebih. juta, ya. Kalau brand ini nih pemasarannya gimana caranya? Alhamdulillah udah sampai ke kemana? Ke Jepang, ke Belanda, kemarin ke Brunei, ke Malaysia, ke Jerman juga kemarin barang kita sempat dibawa tapi bukan kainnya, bajunya yang di fashionnya. Orangnya nggak ikut? Ah, Orangnya pengennya duitnya. Kalau ada deposit banyak, Bawa barang juga banyak. Saya nak ngomong tapi Kak Vivi yang ngomong. Kalau saya yang dibawa, bukan barang saya bawa, duit saya. Cik laki. Aduh, Kali. Oke, Kali. Maaf ya, maaf. Bercanda. Kenapa kita harus beli atau punya kalau pengen Karena punya songket dan edition. songket? Limited edition. Limited edition, Karena handmade ya? desainnya kita desain sendiri. Kita punya, ada dulu desainnya tuh hanya satu warna dengan benang emas juga dulu benang emas Rama. India, dulu benang emas India. Kalau satu kain itu kita timbang bisa 5 kilo atau 6 kilo. Benang emas India itu cuma macam sarukan. Berat. Bukan. Itulah dia. Kayak gitu. Sahukan, Samankan, asura, samankan, kajol. bacaan, kajol. Itu. Tapi bukan itu. Itu orang. Ini benang. Oke. Benangnya dari India, bukan dorangan. Oke. Benangnya yang dari India. kita kalau mau pesan lewat apa nih, kemana? Ada yang songket, Ke bisa IG. Instagram bisa, WA bisa, WA Facebook bisa. bisa. Yang tidak ada nih, saya pun bingung apa yang tidak ada nih. Marketplace yang tak ada. Marketplace enggak coba. Susah. Kalau masuk ke situnya kok nggak ini, pernah ikut pelatihan marketplace tapi nggak bisa ini. Juga di marketplace itu nggak ada juga perkembangannya sih, banyak ke IG sih kita. Iya, IG. Biasanya dari mulut ke mulut sih, dulu kita dari mulut ke mulut aja sih. Potensinya besar sekali padahalnya untuk ngeraup pasar. Kadang brand-brand kayak gini kan biasanya lebih disukai sama asing ya, dari kawan-kawan yang di luar ya. Iya. Mereka tuh punya selera yang mungkin bukan berbeda, tapi mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya. Jadi akhirnya kalau menemukan sesuatu yang unik di negara orang lain bagi mereka dan itu pantas dengan harga yang layak, tetap akan dibeli itu. Iya. Dan selalu produk-produk kakak-kakak ini. Iya. Oke. Kita juga dulu beberapa bulan yang lalu itu juga ibu gubernur kita Bu Norsan kemarin pesan kain songket dia Bu Erlina. Ya, pesan untuk oleh-oleh. Dia kan ngambil S3 ya. Nah, jadi untuk oleh itu, jadi dia ngambil Oleh-oleh untuk kawan-kawan yang Iya. ada di sana. Oh. kemarin juga pernah bawa kain kita bawa ke Belanda. Dia ada kegiatan di sana, bawa kain kita juga. Promosikan barang kita juga gitu. Oke, makasih Kak Ni. Ya, sama-sama. Cuan terus. Cuan. Kak Vivi, kenapa? Jelaskan dulu apa yang di mana brandnya Kak Vivi yang ini nih ya berarti ya? Ini. Kalau yang ini produk komunitas. Jadi saya tuh jadi pasar penyambung dari yang penenun, karena saya lebih ke capacity building. Jadi membentuk kelompok di tingkat lapangan sama mereka, kelompok usaha bersama namanya. Jadi penenun kita fasilitasi seperti itu, kemudian mereka mengeluarkan brandnya masing-masing sebenarnya. Jadi pasar yang di sini itu galeri tenun ikat Dayak, jadi panjangan tangan nih dari memasarkan produk komunitas ke luar. Oke, jadi Jadi brandnya kita Nitik punya- itu adalah Nitik itu jadi kita buat dulu kan karena belum ada teman-teman yang mendevelop kain ini menjadi fashion. Jadi karena produk tenun harus yang fashionable, jadi saya beralih tuh dari forester ke entrepreneur, terus jadi ke desainer. Jadi manuvernya tuh agak terlalu jauh. Jadi karena Bank Indonesia itu memberi kami ruang untuk belajar, mempertemukan kami dengan desainer, kemudian mengubah pemikiran kita bahwa bagaimana mendesain kain-kain wasra kalbar menjadi produk yang lebih fashionable gitu. Nah sekarang kan kalau misalnya Bang lihat sendiri, Ibu Windy di Sporapar, kemudian kemarin Ibu Rita yang waktu dia menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Ibu Anggi pimpinan Bank Indonesia waktu zaman itu. Nah itu selalu ingin bahwa wasra itu bisa dipakai oleh siapapun. siapapun ya. Semua kalangan, anak muda, kalangan kemudian dan dipakai di acara resmi. Nah itu yang kita itu kan. Kemarin 2024 saya menggelar satu kegiatan pesta tenun di IBIS.
kerjasama dengan Dikbud selalu mengangkat, kemudian Dikbud memberikan penghargaan buat perempuan-perempuan Kalimantan Barat yang dia selalu komitmen untuk menggunakan kain tenun tradisional Kalimantan Barat. Oke, Mereka baik. jadi manekin nih, manekinnya kita ya. Jadi wasra itu kalau mereka tidak menggunakannya, karena daerah-daerah lain udah Oke, jauh. baik, terima kasih kakak-kakak. Ini informasi yang sangat menarik, baik informasi-informasi yang di luar dari produk, bahkan sampai dengan brandnya langsung, dan susah senangnya menjalani brand itu sampai dengan sekarang ya, dan masih akan terus berlanjut. Yang penting kan intinya adalah duit ya. Iya. Harapan baiknya semuanya dapat keuntungan, tapi visi utamanya adalah salah satunya adalah mengenalkan bahwa Kalimantan Barat itu punya banyak wastra. Ini Kalimantan Barat ini adalah satu provinsi yang kaya sebenarnya. Iya. Dia punya dari 14 kabupaten kota itu 4 kabupaten penghasil tenun, satu kota Pontianak. Kabupaten Sekadau, yang pertama saya dampingi di Sintang tahun 99, itu Dayak Desa. Kemudian 2012 saya masuk di Dayak Mualang di Sekadau. Sekarang udah sangat digiatkan juga itu sama Dinas Pendidikan, suku Dayak Mualang itu. Kemudian Dayak Iban yang ada di Kapuas Hulu. Kain lain yang dikembangkan itu sebenarnya tadi pertanyaan tentang Sanggau ya. Sanggau itu punya kalengkang. Cuma Saya nggak tahu. Dari data di Balai Kajian Sejarah itu kalengkang itu hanya tinggal satu penenunnya. Di Pontianak ada Ibu Saripah apa itu ada dua, satu keluarga itu buat kalengkang. Di Ketapang sebenarnya juga ada kain kalengkang. Kebetulan memang 2010 itu saya keliling di Sambas, termasuklah Desa Ani, membuat buku tentang tenun Sambas. Wah, kayaknya kita harus bahas lebih lanjut di episode selanjutnya nih. Iya, harus bersambung. Wah, intinya hari Ini contoh anak muda yang komit, dia masih muda, Iya. komit dia tetap menggunakan kain tenun. kalau kemana-mana juga memang Setiap dipakai. acara resmi ataupun acara yang Secara casual resmi dia saya tetap saya menggunakan. menggunakan wasra. Iya, sekalian promosi. Iya. Benar. Karena bukan saya itu kan bangkan diri saya sendiri, setiap yang barang saya pakai tetap diminati sama dengan almarhum. Iya. Almarhum tante saya juga itu. Setiap Sama ya? barang yang dipakainya itu orang Aku pasti langsung Tetap ditunjuk terjual. tuh, bisa buka nggak Nggak, Bu? mungkin nggak. Ya, gitu. Oke. Iya, makanya kita menunjukkan oh ini loh kita punya bisa dibikin ini, bisa bikin baju, bisa bikin karena orang kemarin kan kain biasa bikin apa ya, juga bingung kan. Iya. Nah, kita tunjukin, Sama kita nih. tunjukin, sama ini. Ini kan sal yang dipakai masyarakat Dayak untuk ikat kepala atau ikat mandau di pinggang. Tapi kemudian dibuat jadi rok lilit gitu kan. Ini everlasting banget. Dari tahun 2006 saya produksi sampai sekarang tetap saya produksi, komitmen Ya, saya ini udah lama. Berarti udah punya pasar sendiri yang Udah, Iya, ini. yang- produknya ya. Jadi semua orang, anak-anak itu juga bisa pakai kan, rok lilit kan gampang. Gampang. Kayaknya. Susah banget. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak. Sama-sama. Semoga cuan terus dan kita akan ketemu lagi ya. Iya. Semoga. Insyaallah. Oh, kalau mau di Instagram sosial media jadi bisa langsung cek ya. Iya. Kalau kawan-kawan mau beli, kalau mau pesan, mau nengok produknya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa cek di sosial media dari kakak-kakak saya. Kak Viana tadi Instagramnya apa Kak Viana? Pink. Oke, kalau Kak Ani Dayang Songket. Dayang Songket. Kalau Kak Vivi Tenun ikat Dayak. tenun ikat Dayak. Dayak. Sosial medianya bisa dipantau terus, apapun yang ada di sana, kasih tahu ke kawan-kawan yang lain. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Galih, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Makasih kakak. Ya, Dadah. dadah.